10 politisi terlibat praktek dinasti politik di Pilkada 2024. Format Kabinet Prabowo Gibran hasil pertemuan Presiden dan Wapres terpilih. Kronologi kasus Harun Masiku yang kini menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK. Ahok batal lawan Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024, Edi Rahmayadi jagoan PDIP. Halo sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Dinasti politik adalah strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Di tengah situasi pilkada kali ini, sedikitnya ada 10 kandidat kepala daerah yang datang dari keluarga politikus. Berikut sanak famili politikus yang terjun di Pilkada 2024. Politik dinasti menjadi isu sensitif pemilu 2024. Isu ini membuncah pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang digelar Februari lalu. Ketika itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disorot lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana dengan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang digelar November mendatang? Politik keluarga kalau tak berkenan disebut politik dinasti bakal meramaikan Pilkada 2024. Berdasarkan penelusuran, sedikitnya ada 10 kandidat kepala daerah yang datang dari keluarga politikus. Berikut sanak famili politikus yang terjun di Pilkada 2024. 1. Zita Anzani. Zita Anzani merupakan putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan atau Julhas. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini disebut bakal terjun di Pilkada Jakarta. Namanya pertama kali masuk dalam bursa kandidat saat disebut oleh Sekretaris Jenderal PAN Edi Soeparno. Edi menyatakan Zita cocok duet dengan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga kader Partai Golkar. Terbaru, PAN mengusulkan Zita Anzani sebagai calon wakil Gubernur Jakarta. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PAN, Saleh Partawanan Daulay, keputusan ini merupakan aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta. Saleh menyebut pengalaman Zita sebagai pimpinan DPRD DKI juga sangat mendukung. 2. Sekar Krisnauli Tanjung. Sekar Krisnauli Tanjung atau Sekar Tanjung merupakan putri dari politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung. Sekar Tanjung resmi diusung partainya Golkar untuk mengikuti kontestasi Pilkada Solo 2024. Menurutnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Surakarta, Taufikur Rahman, pihaknya tidak akan membuka pendaftaran untuk penjaringan internal. 3. R.A. Ignatia Sukma Putri Maharani. R.A. Ignatia Sukma Putri Maharani merupakan putri politikus PDIP Arya. Riri, sapaan R.A. Ignatia Sukma Putri Maharani, telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota ke DPC PDIP Kota Solo, Jawa Tengah pada Ahad 12 Mei 2024. Riri menjadi wanita pertama yang mendaftarkan diri di PDIP Kota Solo untuk maju Pilkada 2024. 4. Andika Hazrumi. Ex-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi merupakan putra dari politikus yang juga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia. Andika bakal maju di Pilkada Kabupaten Serang 2024 dan telah mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat. Demokrat mendukung Andika sebagai bakal calon Bupati Serang setelah mempertimbangkan kinerjanya selama menjabat Wakil Gubernur Banten. 5. Ratu Rahmatu Zakia. Ratu Rahmatu Zakia merupakan istri Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Yandri Susanto yang juga Wakil Ketua Umum PAN. Ratu Rahmatu siap melawan Andika pada kontestasi Pilkada Kabupaten Serang 2024. Kepastian itu disampaikan Yandri saat mendampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Sentra Batik Banten Kota Serang, Kamis 6 Juni 2024. 6. Untung Wina Sukowati.
Untung Wina Sukawati merupakan anak keempat dari seorang politikus senior sekaligus mantan Bupati Sragen, Untung Wiono. Wina juga merupakan adik Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukawati. Dia telah resmi mendaftar sebagai bakal calon Bupati Sragen melalui sejumlah partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan Partai Demokrat. 7. Rudi Masud. Rudi Masud merupakan adik dari Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dan kakak dari ex-Bupati Penajem Pasir Utara Gafur Masud. Anggota DPR RI terpilih dalam pemilihan legislatif atau Pilegs 2024 ini telah direkomendasikan partainya Golkar untuk maju di Pilkada Kalimantan Timur 2024. Rudi Masud akan diusung sebagai cagup. Sementara itu, Rahmat Masud juga dipastikan kembali maju sebagai calon wali kota untuk periode kedua. Adapun selain Rudi Masud dan Rahmat Masud, saudara mereka Hasanuddin Masud yang merupakan Ketua Golkar Kutai Kartanegara, Hasanuddin Masud, juga berencana maju sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara. PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menyambut kunjungan Part of Rotterdam Belanda dalam rencana terkait investasi pelabuhan dan perindustrian. 8. Robi Kurniawan. Robi Kurniawan merupakan putra dari Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri Ansar Ahmad. Robi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bintan akan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Bintan 2024 untuk periode kedua. Demikian juga sang ayah, Ansar pun telah mengumumkan niatannya maju kembali sebagai cagup di Pilkada Kepri 2024. 9. Muhammad Rudi. Muhammad Rudi merupakan suami dari Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina. Rudi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batam bakal maju sebagai cagup di Pilkada Kepri 2024 melawan Ansar Ahmad. Di sisi lain, istrinya Marlina akan kembali maju namun di Pilkada Batam sebagai calon Wali Kota. Artinya kalau keduanya terpilih, mereka hanya tukar tempat jabatan. 10. Kaisang Pangarep. Bukan rahasia umum, anak Jokowi Kaisang Pangarep diisukan bakal terjun di Pilkada Jakarta 2024. Meskipun sampai sekarang ia belum memberikan kepastiannya terjun di Pilkada 2024, Kaisang berpeluang maju sebagai calon pemimpin Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 tentang perubahan batas minimal usia gubernur dan wakil gubernur. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini menyatakan bakal mengumumkan maju atau tidaknya dia ke Pilkada Jakarta pada Agustus mendatang. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kerap melakukan pertemuan guna pembentukan formasi kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memprediksi isi pertemuan mereka kemungkinan saling memberikan kabar terbaru soal perkembangan politik dan formasi kabinet. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memprediksi isi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah soal pembentukan formasi kabinet. Diketahui Gibran mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 8 Juni 2024. Habibur Rahman memprediksi baik Prabowo maupun Gibran saling memberikan kabar terbaru soal perkembangan politik dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan Sabtu sore, Prabowo dan Gibran berdiskusi di ruang perpustakaan milik Prabowo. Dikutip dari siaran pers resmi, Gibran tampak memegang secarik buku kecil serta pena untuk mencatat poin penting pembicaraan yang dibahas pada Sabtu sore itu. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Penetapan dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ditolak Mahkamah Konstitusi atau MK Republik Indonesia.
Prabowo Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59% dari 164.227.475 suara sah nasional Pilpres 2024. Komunikasi formal tentu belum ya, tapi ya sounding tipis-tipis ya wajar lah ya. Tapi tentu Pak Prabowo juga pertama saya pastikan juga akan membuka pintu lebar-lebar juga ya buat teman-teman yang belum berkoalisi. Sebelum coblosan belum berkoalisi dengan kami, kalau sekarang ya dari luar koalisi ingin berpartisipasi dalam pemerintahan ya, sepertinya kalau saya mengacu kepada pidato-pidatonya Pak Prabowo akan diakomodir oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sejauh ini partai di luar koalisi sudah ada yang berkomunikasi untuk bergabung dengan? Komunikasi formal sepertinya belum, ya, tapi kalau komunikasi substantif ya, menurut saya bahkan sebelum coblosan terus terjalin dengan baik antara tiga koalisi, antara para partai politik ya. Komunikasi terjalin dengan baik. Bahkan kalau kami yang di DPR sehari-hari kami berkomunikasi dengan baik ya, sebelum kampanye bahkan ya semacam ada komitmen lah ya, antar kita ini kan negarawan ya, komitmennya adalah bahwa setelah kontestasi tanggal 14 ya apapun hasilnya kita akan bersatu kembali sebagai bangsa, sebagai anak bangsa. Soal gugatan MK ini apakah masih relevan? Ya secara prosedural silahkan itu Pak, secara prosedural, tapi secara substansi ada dua acuan kita. Pertama Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Mahkamah Konstitusi ya, yang jelas mengatakan bahwa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum itu hanya terkait permohonan yang berpotensi merubah hasil. Saya tidak diinformasikan detail apa isi pertemuan, tapi biasanya kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran bertemu, apalagi empat mata tentu membahas soal bangsa dan negara ya. Banyak hal mungkin terkait sudah semakin dekatnya waktu pelantikan, tentu akan bicara juga soal format dan formasi kabinet seperti apa ya, mungkin saja dibicarakan, dan tentu hal-hal kebangsaan lainnya, saling update, saling menginfo satu sama lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut terseret dalam kasus Harun Masiku, tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Bahkan Hasto sudah dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan. Berikut kronologi kasus Harun Masiku yang kini menyeret Sekjen PDIP Hasto yang diperiksa KPK. KPK akhirnya memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus Harun Masiku. Hasto didampingi pengacaranya tiba di KPK Senin 8 Juni 2024. Hasto pun terlihat santai dan berjanji memberikan keterangan sebaik mungkin kepada KPK. Harun Masiku merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU 2017 hingga 2022, Wahyu Setiawan. Adapun tujuan penyuapan itu agar ia menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal pada Maret 2019. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka, Harun Masiku raib. KPK kemudian menyatakan Harun buron sejak 2020. Hingga kini keberadaannya masih tak diketahui. Sejumlah kalangan curiga ada pihak yang andil dalam menyembunyikan Harun Masiku. Periksa dua mahasiswa dan pengacara. Kasus Harun Masiku hidup lagi setelah KPK mengungkapkan sudah memeriksa 3 orang saksi yang merupakan kerabat dari tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 tersebut. Hal ini diutarakan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu 5 Juni 2024. Namun Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal temuan penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut.
Ali menerangkan 3 saksi tersebut adalah advokat bernama Simon Petrus dan 2 mahasiswa bernama Hugo Ganda dan Melita de Graaf. Ketiganya diperiksa soal informasi adanya pihak yang sengaja menutupi keberadaan Harun Masiku. Diperiksa betul ada pengacara kemudian mahasiswa, itu ketiganya memang ada hubungan kekerabatan dan kemudian informasi yang didalami lebih jauh hampir semuanya sama terkait dengan informasi yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku yang juga ada pihak yang mengamankan gitu ya. Alasan KPK obok-obok kasus Harun Masiku lagi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tak menjawab alasan KPK belakangan gencar memeriksa saksi untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Dia juga tak menjawab soal berapa banyak saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini. Saat dikonfirmasi, Ali hanya menjawab singkat. Dia menuturkan alasan saksi baru diperiksa belakangan ini adalah karena ada perkembangan informasi yang diperoleh KPK. Hasto memastikan akan hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Hasto merupakan saksi keempat yang akan diperiksa setelah kasus ini kembali hidup. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Simon Petrus, seorang pengacara, dan 2 mahasiswa bernama Hugo Ganda dan Melita de Graaf. Ketiga orang ini disebut merupakan kerabat Harun Masiku. Mereka diperiksa terkait dugaan terlibat menyembunyikan keberadaan Harun. Saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan, dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan dengan saudara Harun Masiku. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dan saya didampingi oleh penasihat hukum saya, ada Bung Patra Sen, ada Bung Roni, dan ada Bung Jo Tobing. Sehingga nanti setelah tugas sebagai saksi ini saya jalankan dengan sebaik-baiknya, saya akan memberikan keterangan pers dengan selengkap-lengkapnya. Saksi apa? Saksi terkait dugaan tindak pidana suap ya, yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan ya. Sementara Wahyu Setiawannya itu sudah diperiksa dan diputus, sudah inkrah di tingkat kasasi, di mana dalam persidangan itu sudah diperiksa semua saksi. Pak Hasto tidak ada sama sekali keterlibatan dalam perkara suapnya. Nah, oleh karena itu ketika dipanggil hari ini sebagai warga negara yang baik, sebagai sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto hadir ya. Oke, ini kemudian dalam kapasitasnya kan ini sebagai saksi kasus Harun Masiku nih Bang. Kemudian apa pemeriksaan Pak Hasto ini yang kedua kalinya kan ya Bang ya. Kemudian apa yang digali kali ini Bang? Berapapun kalau dipanggil sebagai warga negara ya yang taat dan patuh terhadap hukum, tentu beliau hadir, dan dibuktikan hari ini, pagi ini beliau hadir ya. Tapi yang saya perlu garis bawahi adalah bahwa perkara suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Austiani, Saiful Bahri yang juga melibatkan Harun Masiku sudah diperiksa dan diputus. Di mana dalam persidangan itu saksi-saksi di bawah sumpah menyatakan tidak ada keterlibatan Pak Hasto. Itu yang paling pokok. Dugaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai pelaku utama dalam kasus suap komisioner KPU untuk kader PDIP buronan Harun Masiku agar dilantik dalam PAW DPR RI terlihat jelas dari fakta persidangan. Terdakwa Saiful Bahri ternyata mengirim laporan kepada Hasto Kristianto bahwa Harun Masiku telah menyerahkan uang sebanyak 850 juta rupiah untuk menyuap komisioner KPU. Laporan dari Saiful itu bahkan ditanggapi oleh Hasto Kristianto dengan jawaban, "Oke, sip." Arahan untuk menyuap komisioner KPU itu dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena KPU tidak bisa mengakomodir PAW DPR RI untuk kader PDIP buronan Harun Masiku karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pada sidang tahun 2020, Hasto Kristianto ternyata bersaksi dari kandangnya di kantor DPP PDIP dengan gangguan jaringan internet buruk. Maka dari itu, Harun Masiku jangan sampai tertangkap untuk menyelamatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari jerat pidana korupsi. PDIP tidak mengusung Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilgub Sumatera Utara. Meski sebelumnya nama Ahok santer diisukan akan berkontestasi di Pilkada Sumut, namun belakangan nama Ahok tak masuk dalam pendaftaran bacalon gubernur di DPD PDIP Sumut. Berikut informasi selengkapnya. Pertarungan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi di pemilihan gubernur Sumatera Utara terancam batal. Padahal sebelumnya Ahok adalah satu jagoan PDIP yang dimunculkan sebagai calon penantang wali kota Medan di Pilgub Sumut. Namun hingga DPD PDIP Sumut menutup masa pendaftaran calon gubernur, nama Ahok tak terjaring. Sejauh ini PDIP Sumut telah menerima berkas pendaftaran dari 3 calon gubernur. Bobi Nasution sebelumnya sudah siap bersaing dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut di Pilgub Sumut. Bobi yang juga sudah jadi politisi Partai Gerindra mengatakan dirinya siap beradu gagasan dengan siapapun lawannya di Pilkada Sumatera Utara atau Sumut termasuk Ahok. Lebih lanjut, Bobi mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada Sumut. Salah satunya dengan mengikuti proses penjaringan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, walaupun saat ini Bobi berstatus sebagai kader Gerindra. Di sisi lain, PDIP tidak mengusung Ahok di Pilgub Sumut seperti kabar yang beredar. Aswan mengatakan selain ketiganya ada juga Ketua DPD Golkar Musa Rajeksa yang telah mengambil formulir pendaftaran gubernur, namun hingga saat ini belum mengembalikan. PDIP sebut Aswan masih membuka pendaftaran calon kepala daerah di tingkat DPD PDIP. Usai pendaftaran, PDIP pun akan melakukan penjajakan dengan semua calon. PDIP sendiri memiliki 21 kursi di DPRD Sumut. Dengan jumlah itu, partai berlambang banteng tersebut dapat mengusung calon gubernur sendiri. Mengenai kans calon gubernur, PDIP lanjut Aswan masih melakukan pembahasan. Dari kader PDIP sendiri sejauh ini hanya Nixon Ababan yang mendaftar. PDIP kata Aswan belum menentukan apakah akan mengusung kader sendiri atau mencari calon lainnya untuk memenangkan Pilkada Sumut. Sementara itu, fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara menyampaikan harapannya agar mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melanjutkan pekerjaan yang masih belum rampung ke depannya. Pandangan fraksi PDIP itu dibacakan anggota DPRD Sumut Delpin Barus saat rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2023 yang berlangsung Rabu 25 Juni 2024. PDIP menilai komunikasi pemerintah baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif selama 5 tahun belakangan cukup berjalan baik. Meski ada sejumlah catatan pekerjaan oleh pemerintah sebelumnya yang mesti dituntaskan. Sebelumnya melalui tim pendukungnya, Edi telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumut ke DPD PDIP Sumut. Ia mengatakan bahwa sejauh ini ia telah melakukan komunikasi terkait pencalonan dirinya menjadi gubernur Sumut ke semua partai yang ada. Menurutnya hal tersebut dilakukan karena semua partai yang ada merupakan partai baik yang kemungkinan dapat mengusungnya. Edi pun mengatakan ia telah memantapkan diri untuk mencalonkan diri melalui PDIP. Banyak kesamaan menjadi alasan Edi Rahmayadi memilih PDIP menjadi partai pengusung dirinya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sumut. Visi yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Pak Joko sendiri sudah mengetahui akan mengizinkan kita masuk Gerindra gimana? Ya pasti sebagai orang tua
Kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Yang surat penugasan itu sudah dari bulan Desember, saya sampaikan. Itu sudah dari bulan Desember dan kemarin juga diundang itu bagi yang sudah dapat surat penugasan. Dan hari ini saya serahkan total kepada Gerindra untuk menentukan itu. Saya yakin bahwa dengan keberadaan segala kelebihan dan kekurangan saya tadi sudah disampaikan oleh beliau. Tentu saya melamar untuk saya diusung oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai besar. Jika saya datang, saya melamar. Berikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai untuk menimbang. Enggak lah, saya pikir itu sih teman-teman sana ya yang ngomong ya. Ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu. Tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana? Sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di Pilkada ya. Saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang-orang yang mau maju Pilkada ini. Nah, saya masuk ke Komisi 2 ini. Ini nanti yang ditugaskan apakah siapa? Ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya. Tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana. Saya tugasnya buat bantu teman-teman yang mau maju Pilkada. Khususnya di Pilkada mana Pak? Nanti mau bantu? Mungkin beberapa tempat yang semampu kita jalan ya. Makanya ini kita mungkin saya nggak tahu daerah mana yang akan ditugaskan. Kita tunggu aja penugasannya. Enggak, waktu itu mereka telepon, tanya-tanya gitu loh. Tanya ke siapa gitu? Ya ngomong sama saya kan bahwa gimana untuk pencalonan di Sumut. Apa, ya kasih masukan-masukan lah. Nah, terus berkembang, kalau nggak ketemu gimana, nggak maju gitu loh. Saya bilang, waduh, itu kejauhan deh kayaknya. Enggak lah, nggak usah bener, enggak lah. Dari ketum kita ngomong nggak ke arah situ kok. Kita usulkan dan nanti kita wawancarai, baru kita serahkan ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan. Kalau kita nanti kan berdasarkan hasil wawancara, nanti akan kita buat berita acaranya dan kita usulkan ke DPP. Nanti DPP yang memutus lagi. Semalam kan di paripurna DPRD Sumut Pak, sudah disampaikan harapan teman-teman PDIP di sini agar Pak Edi lagi yang meneruskan Pak. Yaitu kan harapan. Harapan itu berarti ada keinginan supaya beliau itu kembali memimpin. Karena selama ini Pak Edi Rahmayadi dengan kita dekat. Jadi artinya peluang dia dari PD Perjuangan ada, besar kemungkinan. Tetapi tunggu keputusan daripada DPP partai. Pak, selain Pak Edi, jagoan dari PDIP yang sudah direkomban. Ada Pak Ahok, ada Nixon, ada Pak Jarod. Banyak kader-kader kita yang potensial untuk itu. Tapi kan kita perlu mengkalkulasi secara politik, ya kan? Perlu mengkalkulasi secara politik siapa kira-kira yang bisa memenangkan pertarungan. Kalau untuk Pak Ahok sendiri peluangnya gimana? Pak Ahok tetap peluangnya ada. Beliau itu kan seorang pemimpin yang bersih, integritas. Tapi kan di bangsa ini sekarang, ya terus terang aja, tidak bisa hanya mengandalkan integritas, kejujuran, loyalitas, berkorban untuk rakyat. Itulah kelemahan demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini sudah dibumbui dengan money politik tadi. Jadi nanti ya kita lihat secara kalkulasi politik pasti kita akan menghitung siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu. Ada juga mantan Bupati Tapan Utara, Bapak Nixon Laleban kan. Semuanya itu sekarang sudah kita inventarisasi dan nanti kita tinggal memanggil mereka dalam wawancara berikutnya setelah bupati wakil bupati, calon bupati wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.